Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabarnya nih? Pasti baik semua ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mau tanya, anak-anak ibu sudah sarapan semua belum? Sudah, pinter. Karena kalau nggak sarapan nanti perutnya lapar. Terus kalau lapar nggak fokus belajar. Jadi di sini kita akan membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya pada flora dan fauna langka. Nah, apa sih itu perubahan iklim? Apakah anak-anak ada yang tahu? Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh planet kita saat ini. Dengan meningkatnya suhu global, frekuensi cuaca ekstrim, dan perubahan pola iklim yang signifikan. Dampak perubahan iklim mulai dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Faktor penyebab perubahan iklim yaitu emisi gas rumah kaca, yang kedua itu deforestasi, dan yang terakhir itu pemanasan global. Oke, materi selanjutnya itu dampak perubahan iklim pada ekosistem. Nah, untuk anak-anak, untuk dibaca ya materi yang ibu lampirkan. Oke, selesai. Peningkatan suhu global dan efeknya pada ekosistem. Terus yang kedua, mencairnya es di kutub dan dampaknya terhadap habitat. Ya. Nah, materi selanjutnya yaitu flora langka yang terancam oleh perubahan iklim. Nah, di sini ibu akan jelaskan. Anak-anak simak ya. Oke, di materi itu kan terdapat beberapa gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan contoh flora langka yang terancam oleh perubahan iklim, yaitu anggrek hitam, edelweiss, dan kantong semar. Anggrek hitam adalah salah satu jenis anggrek yang memiliki ciri khas warna hitam atau ungu gelap pada bunganya. Anggrek ini termasuk dalam genus Cypripedium yang terdiri dari 80 spesies yang tersebar di belahan utara seperti Eropa, Rusia, Cina, Asia Tengah, Kanada, dan Amerika Serikat. Sedangkan edelweiss adalah tanaman yang tumbuh di pegunungan tinggi dan dikenal dengan bunganya yang berwarna putih. Tanaman ini sering dianggap sebagai simbol keabadian dan keindahan alam pegunungan. Dan yang terakhir itu, kantong semar adalah tanaman karnivora yang memiliki kantong sebagai perangkap serangga. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Ketiga jenis flora ini merupakan contoh tumbuhan langka yang terancam oleh perubahan iklim dan perlu upaya konservasi untuk melindunginya. Nah, di sini ibu akan jelaskan dampak perubahan iklim pada habitat flora langka. Habitat flora langka sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil, perubahan suhu yang ekstrim, dan pola curah hujan yang tidak terduga menyebabkan kerusakan besar pada habitat mereka, memaksa banyak spesies untuk beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Dan di sini baik kita masuk ke penjelasan fauna langka yang terancam oleh perubahan iklim. Beberapa fauna langka seperti penyu hijau, harimau Sumatera, dan orangutan juga sangat terancam oleh perubahan iklim loh. Nah, kenapa ya? Nah, karena perubahan suhu laut yang lebih panas mempengaruhi kemampuan penyu untuk menetas telur dengan sukses. Sementara orangutan kehilangan hutan mereka yang penting sebagai tempat tinggal dan sumber makanannya. Jadi mereka tidak bisa hidup karena terancam perubahan iklim tersebut. Oke, di sini pengaruh perubahan iklim terhadap siklus hidup fauna langka. Perubahan iklim mengganggu pola hidup hewan langka seperti migrasi burung yang terpengaruh oleh cuaca ekstrim. Selain itu, musim kawin dan ketersediaan sumber makanan menjadi terganggu karena perubahan cuaca yang tidak menentu, mengancam kelangsungan hidup banyak spesies. Nah, contoh pengaruh perubahan itu seperti gangguan pada pola migrasi hewan dan perubahan musim kawin dan kelangkaan sumber makanan. Nah, materi terakhir itu upaya konservasi untuk melindungi flora dan fauna langka. Untuk melindungi flora dan fauna langka dari dampak perubahan iklim, penting untuk memulai upaya restorasi habitat seperti reboisasi dan konservasi lahan.
Program pembiakan spesies langka di pendakaran juga diperlukan untuk meningkatkan populasi mereka. Kebijakan pengurangan emisi juga memainkan peran besar dalam memitigasi perubahan iklim. Baik, di sini Ibu ada beberapa soal. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yuk, jawab pertanyaan berikut. Sebelum menjawab pertanyaan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar jawaban yang kita pilih itu benar dan menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Oke, baik, di sini soal pertama yaitu perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat. Dampak yang paling dirasakan oleh flora langka di pegunungan adalah A. Daun menjadi lebih besar, B. Meningkatnya kadar oksigen, C. Berkurangnya area tumbuh karena suhu yang tidak sesuai, dan yang terakhir itu D. Bertambahnya curah hujan setiap hari. Ayo anak-anak, jawabnya pilihan yang mana? A, B, C, atau D? Oke, sudah dapat jawabannya? Apa ya jawabannya? Jawabannya C. Selanjutnya itu soal kedua. Salah satu hewan langka yang terdampak langsung oleh mencairnya di kutub utara adalah A. Harimau Sumatera, B. Orangutan Kalimantan, C. Komodo, dan D. Beruang kutub. Nah, jawaban anak-anak yang mana nih? Apakah anak-anak sudah menemukan jawabannya? Oke, di sini kita akan menjawab bersama-sama. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah D. Lanjut soal ketiga. Akibat perubahan iklim, beberapa spesies hewan langka bermigrasi ke wilayah yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk A. Menyesuaikan diri dengan tekanan udara yang lebih rendah, B. Menghindari suhu panas di habitat asal, C. Mencari predator baru, dan D. Menambah jumlah spesies. Nah, jawaban anak-anak yang mana nih? A, B, C, atau D? Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke, pintar semuanya. Lanjut soal keempat. Salah satu dampak perubahan iklim terhadap tumbuhan langka seperti Rafflesia arnoldii adalah A. Mekar sepanjang tahun, B. Pertumbuhan yang lebih cepat, C. Gangguan pada proses reproduksi curah hujan tidak menentu, D. Daun menjadi lebih tebal. Yang mana ya jawabannya? Apa anak-anak sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah apa ya? C. Lanjut soal kelima. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan upaya pelestarian flora dan fauna langka akibat perubahan iklim? A. Membiarkan spesies punah secara alami, B. Meningkatkan deforestasi untuk lahan pertanian, C. Membuat kawasan konservasi dan menjaga habitat asli, D. Memindahkan hewan ke habitat sembarangan. Yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah jawabannya C. Soal ke-6 yaitu perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran musim. Dampaknya terhadap fauna langka adalah A. Musim kawin terjadi tepat waktu, B. Ketersediaan makanan menjadi melimpah, C. Peningkatan populasi yang signifikan, atau D. Waktu kawin dengan ketersediaan makanan. Yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah D. Iya, jawabannya D. Oke, soal terakhir. Jika suhu laut terus meningkat, spesies laut seperti terumbu karang akan mengalami A. Pemutihan dan kematian massal, B. Peningkatan warna alami, C. Pertumbuhan pasat, dan D. Perpindahan ke daratan. Yang manakah jawabannya? Apa
Apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah A. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah menjawab. Baik, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Jikalau ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Nah, kepada Allah ibu mohon ampun. Untuk anak-anak, jangan lupa untuk bersyukur hari ini, besok, dan nanti ya. Baik, sebelum ibu tutup, ibu ada sebuah kata-kata dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi untuk anak-anak tetap semangat ya belajarnya, belajar menuntut ilmu untuk bekal kita di masa depan nanti. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.